Mohon perhatian kami kepada seksi transportasi Lego. Kursi di gereja, tanggupannya di gereja itu tolong supaya ambil ada. Nah, halaman bus juga boleh nggak? Dengan kami nanti juga, pas. Seksi transportasi. Siap, Anda sudah siap. Ambil bangku panjang di gereja lama. Duduk di halaman ini. Tinggi dulu, lihat masuk. Sabar. Coba nanti kurang tinggi lagi, udah geser-geser kan. Bos, bawa ke bos. Ini nanti untuk ada kita. Kita sampai sini kan kata. Ini kamar. Nanti itu yang untuk tanda untuk foto dong bicara pasti dulu. Halo Pak, bagaimana? Samping ya, tapi di sini ada kursi-kursi juga. Oh ya lihat, iya saat coba tes bilang ya coba tangan ke depan mau tes dari. Tadi itu kelihatan belakang jadi. Iya, sabar ya bang. Kan ada bilang jadi kalau begini bisa kah tidak? Tidak bisa juga toh? Oke, coba abang, sama kah? Coba kak bos lihat ke depan, Oh nanti sama maju lagi, Iya, siap, iya. Oh berarti nanti cabut cas ini saja, cas kamera punya terjadi nanti ke depan gitu. Tamat. Yo 4 menit lagi jam 11.
Kok pikir makan saya? Oh dong ada datang kah? Di jauh sana juga dapat bos, sampai depan jalan juga dapat. Ini 90 jadi. Lihat bos, ini depan jalan sana nih. Dia punya ini jauhnya sampai begini. SD. Itu ada sih. Kok pergi foto. Cepat, dari tadi kaki bilang apa cepat. Halo abang. Siap Pak Mas. Orang-orang itu film. Siap bos. Kita masuk kamera lagi, tidak apa-apa. Apa? Kita masuk kamera lagi. Loh. Tapi charging aja turun charging ya. Takutnya cas ya kalau begitu. Sabar. Nah dia datang sedikit dekat sini lah.
Pasti ada depan malah sakit. Karena makanya ini kan tak full toh. Belum, dan tadi kelas apa? Baterai ini masih tercas toh. Iya. Iya itu yang maksud sudah full. Masuk. Oh ini nanti mana kok? Jaga-jaga aja tadi ya. Kalah bang. Oh iya iya hormat. Siap. Pakai kan nenek? Awal langsung baru sebentar Pak. Prosesi penjemputan Ketua Sinode Kiri Tanah Papua dan Presiden Gereja Baptis Tanah Papua sedang menuju halaman gedung Gereja Batra. Lebih. Kamu lebih demikian. Cepat-cepat kok. Cepat. Satu belakang titik ini kok selompat mata awal. Aduh, susah. Satu lagi depan boleh, mau ambil bagaimana ini? Harus sadar, samping sini tapi kamera lebih. Telepon abang cepat bilang kamera lebih. Bukan kamera ya? Iya, bapak bilang kamera lebih cepat. Anak gue yang kali. Selamat datang kepada Bapak Ketua Sinode Kiri di Tanah Papua. Selamat datang kepada Bapak Abang kamera Presiden lebih. Gereja Baptis di Tanah Papua. Selamat datang Ketua MLP Provinsi Papua. Prosesi menuju tempat ibadah. Pas. Leo. Leo pindah. Diiringi dengan membawa kotak pelayanan dari gereja lama menuju gedung gereja yang baru, diiringi oleh seluruh jemaat. Bisa. Pak Ketua Sinode, Presiden Gereja, Ketua MLP, serta para undangan dan seluruh jemaat dimohon duduk kembali. Ya.
Juli tahun 2019 segera akan dimulai. Kasihan sana. Yang kami hormati Bapak Ketua Sinode Kiri Tanah Papua, yang kami hormati Bapak Presiden Gereja Baptis Tanah Papua, yang kami hormati Bapak Ketua MRP Provinsi Papua, yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan kota DPRD Provinsi Papua, yang kami hormati Dar harus membuat sekarang mulai cabut aku. Koordinator Teluk Cendrawasih, yang kami hormati pendiri Gereja Kiri Tanah Papua, yang kami hormati Bupati Kabupaten Nabire, dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten Nabire, yang kami hormati Ketua Koordinator Selera Bepado, yang kami hormati pimpinan SKPD se-Kabupaten Bepado yang lain daerah ini, yang kami hormati anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, perintis Tuhan yang sudah ada di daerah ini, yang kami hormati seluruh para undangan anak Tuhan yang dapat berkumpul di tengah hari ini, di hari yang berbahagia ini. Puji dan syukur kami berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan kemurahannya kami bisa dapat berkumpul di tengah ini, di mana suatu acara yang luar biasa dalam rangka pengkamisan gedung gereja Bata pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa susun acara agar Romawi acara pembukaan yang baru saja kami lalui. Acara Romawi yang kedua, penandatanganan prestasi oleh Ketua Sinode Kiri Papua Bapak Pendeta Dr. Geni Giai PhD kepada Bapak Islam. Bos. Yang saya hormati Bapak Koordinator wilayah Teluk, yang saya hormati Bapak Ketua Pelasis Koordinator Teluk, yang saya hormati para pendeta hamba Tuhan, yang saya hormati para kaum profesional di Tanah Papua yang ada di wilayah ini, para undangan dan para hadirin yang saya hormati. Hari ini saya Pendeta Dr. Gereja Ketua Kiri Tanah Papua pada hari ini tanggal 24 Juli saya menandatangani prasasti tanda berdirinya atau tanda peresmian gedung gereja ini dalam senat. Berterima kasih kepada para perintis gereja orang Muni yang sudah berkarya dalam suka dan duka sejak tahun 60-an sampai hari ini. Kedua, saya juga meresmikan mengadakan prasasti dengan bersemangat mengingat para
karyawan, para profesional wanita masih di sana kalau lebih dalam karya gereja ini, para jemaat dengan berterima kasih pada karya mereka. Yang ketiga, semua orang juga percaya akan sama-sama di proses sebagai tanda akan hargai mereka, dan pada hari ini kami mau katakan bahwa kami akan teruskan pekerjaan karya mereka itu dalam suasana Papua yang sedang berubah, suasana Papua yang dinamika dan bergejolak. Dalam semangat itu dengan doa kepada Tuhan Allah kita yang menyertai bangsa kita, gereja kita dari awal sampai akhir, saya atas nama Badan Dulu sudah begini dengan keluar dengan bertangani pasal ini. Tanda gereja ini kita resmikan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Antonio Sudoni yang sudah mengambil prestasi. Selanjutnya, teman-teman kita gedung gereja baru sekaligus doa berkat akan dibawakan oleh pendiri gereja kini di tanah Papua, Pendeta Yosia Kebai STH MA. Kepada Bapak disilakan. Permisi bos. Ketua panitia untuk ambil kunci dan sesuatu kecil dari DPD kasih ke Bapak pendiri gereja dulu di Papua. Ya bapak permisi dulu. Bapak. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2019, pagi ini dengan resmi kami gunting pita dan kami buka kunci gereja ini. Jadi pelayanan Jemaat Batra Gereja Kemah Injil di Wario. Sebelum saya potong pita dengan buka kunci pintu ini, saya mau sampaikan dua hal yang paling penting di dalam persekutuan Jemaat Batra Wario ini. Saya lihat gereja megah luar biasa. Itu diawasi pesan saya. Seluruh persekutuan yang ada di dalam jemaat ini, saya mohon dengan hormat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kamu jaga gereja ini baik-baik, bekerja sama satu dengan yang lain, menghormati, memelihara kasih Tuhan Yesus, supaya gedung besar ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya seorang pendiri gereja Kimi di tanah Papua ini, pagi ini minta semua hati pikiran semua menjadi satu. Kita buka dengan doa pintu gereja ini. Saya berdoa, mari kita iringi dengan hati pikiran yang satu, menyembah Tuhan yang punya gereja ini, bina Kristus sendiri. Mari kita berdoa, segala puji dan syukur
kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu dalam rencana Tuhan yang indah. Jemaat dan panitia Gereja Batra Prosperi Wario Kabupaten Nabire hari ini jam 11 yang disaksikan oleh pimpinan gereja. Lebihnya Yesus ada di tempat ini. Oleh karena itu Bapak, semua kegiatan persulian gereja ini dari awal sampai selesainya hamba biarkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berbicara. Terus Bapak, meyakinkan kami semua supaya kami kuat teguh mempertahankan gereja ini, teristimewa gereja Batra yang sedang kami siap untuk potong pinta dan juga buka pintu gereja ini. Ini doa kami yang kami sampaikan. Akhirnya kami berdoa Tuhan memberkati panitia persemian ini, juga memberkati koordinator dan kelasis. Terima kasih umat Tuhan. Berikan kerinduan dalam hati mereka untuk menyembah Tuhan sampai hari Maranatha. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ibadah persemian gereja ini dari awal sampai selesai kami biarkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang punya gereja ini, kami buka dan kami alaskan. Amin. Amin. Jadi buka dua-duanya sendiri, buka dulu. Doa telah disampaikan oleh Ketua Pimpinan Gereja Gereja Pertama Papua. Selanjutnya penyerahan kunci dari Panitia Pembangunan Gedung Gereja Batra Wadi Nabire kepada DPC Pengurus Jemaat dalam hal ini salah satu kepada Bapak Tebal. Asas nyawa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Saya potong pita masuk pintu gereja ini. Saya akan potong dengan resmi. Dalam kuasa Allah sudah masuk, Yesus sudah masuk. Terima kasih. Mau buka lagi ya, Bapak masih di sini. Jadi saya ajak ketua sini. Biar ada buka kunci dia. Jadi mari Pak ini. Oh, mari Bapak mari. Gereja telah membuka pintu gereja Langsung kepada Bapak Ketua Sinode, semua anak Tuhan, para undangan semua terdiri dan langsung menuju ruangan gedung gereja. Alat ibadah dari gedung gereja lama menuju gedung gereja baru ini lebih dulu. ada dalam. Yesus ya buku di duga duda duga ya. Ini duga mudu duda bamewa duda ne madu. Ya, semua pasti akan dapat tempat pelan-pelan, antri saja.
Masuk. Pada hari ini jam 11 siang gereja tinggi di tanah Papua Jemaat Bahtera Wadio Kabupaten Nabire, pintu gereja ini saya buka untuk melakukan seluruh pelayanan di dalam persekutuan jemaat ini, dan saya buka atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya buka pintu ini dengan resmi. Kiri, putar kiri. Kiri, Bapak. Putar kiri. Putar kiri. Ke sana, putar ke atas. Kanan. Pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Pelan-pelan. Awas kamera jadi. Awas. Masuk ke samping sana. Ke samping. Masuk ke samping sana. Salah, kabel di bawah nih. Awas. Itu Longgar tahu loh. ini ada dalam sini. Pokoknya syuting bos. Terus masuk. Iya, dari samping tuh. Dari samping kita nggak patah hambur sudah. Tidak. Oh iya. Melanjutkan apa-apa yang belum bisa disampaikan para penyelenggara berdiri di tanah ini. Hari ini kami sudah berdoa untuk penambahan berharga dan kami sudah pakai dari gedung yang lama ke tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini kami diberi semangat oleh Tuhan melalui pelajaran ini agar kami bisa keluar menangkan zaman, menangkan perubahan melalui karya kami dan membiarkan diri kami setia
serta dengan Tuhan yang mengikuti kami waktu melihat keluarga kami, waktu yang kita berdialog dengan mereka yang mendahului kami sudah merintis gereja ini dengan mata kami tertuju kepada pemimpin kami. Dalam doa dan pengharapan seperti itu kami mendoakan menyerahkan seluruh acara kami selanjutnya dan mensyukuri pada hari ini dengan membawa barang-barang yang berharga mulia kudus yang kami sudah pakai selama ini. Untuk kemuliaan bagi namamu sendiri kami laksanakan semua acara ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus yang menjadi pemimpin kami, guru kami, hikmat kami dan pengetahuan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Bapak Ketua Sinode, dan seluruh orang-orang dimohon kembali. para undangan dan seluruh jemaat Tuhan, masih ada lantai 2 di atas. Bisa maju, masih isi kursi-kursi yang kosong. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pembukaan yang kami sudah lalui bersama Angga Romawi. Yang kedua, pembacaan sejarah berdirinya gereja Kimi di Papua. Angga Romawi. Ketiga, laporan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja
Gereja Batra Wadio Nabire. Angka Romawi keempat, laporan Ketua Panitia Peresmian Gedung Gereja Batra Wadio Nabire. Angka Romawi yang kelima, ibadah. Angka Romawi yang keenam, sambutan. Awas. Angka Romawi yang ketujuh, ucapan terima kasih. Angka Romawi yang kedelapan, penutup. Angka Romawi yang kesembilan, ramatama atau makan siang. Menyanyikan lagu March Kimi dengan hormat kepada Ketua Sinode dan seluruh para undangan dimohon berdiri. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sinode dan seluruh para undangan dimohon duduk kembali. Angka Romawi yang kedua, pembacaan sejarah singkat berdirinya Gereja Kimi Jemaat Batra akan dibawakan oleh Pendeta Obed Nego Bagau STH. Kepada Bapak disilakan. Syukur bagimu Tuhan. Ketua Sinode yang diberikan kepada yang dihormati Presiden
pendiri gereja Pendeta Yosia Tebai MA STHMA yang kami hormati, para hamba Tuhan dan SKPD dari daerah Mepago serta hadirin undangan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan secara singkat, secara simbolis. Perkenankanlah saya akan menyampaikan sejarah. Syukur bagimu Tuhan. Pada tahun 1975, sekolah SD JPPG Homeo dan Hitaripa menamatkan penamatan angkatan pertama, kurang lebih 10 orang, dan dari Homeo 10 orang dari Hitaripa. Tahun 1976 angkatan kedua, kurang lebih 10 dari SD JPPG Homeo, 10 dari SD JPPG Hitadipa. Pada tahun itu Darah Nabi belum ada gereja yang tetap, permanen yang tetap. Dan salah satu dari antara mereka adalah almarhum Pendeta Daniel Bagau sebagai kakak tingkat di asrama di Karambarat. Melihat bahwa adik-adik yang selesai sekolah dari pedalaman Homeo dan Hitadipa itu tahun 77 sampai ke bawah tidak pergi ibadah ke Maranatha. Dengan demikian hamba Tuhan laporkan kepada pemimpin gereja jemaat Maranatha. Pada saat itu yang menjadi ketua klasis adalah Pendeta Frans Titaelu, dan gembala-gembala Maranatha ialah Pendeta Ruben Magai, Pendeta Thomas Tegei, Pendeta Yohanes Gobay, dan lain-lain. Pada tanggal 5 bulan Juni 1977 keluarlah satu rekomendasi untuk pendirian sekolah minggu di Asrama Moni Karambarat, dan ditunjuk Pendeta Karel Kogea STH sebagai pengasuh dan dibantu oleh almarhum Pendeta Daniel Bagau. Ditempatkan secara resmi di Asrama Moni, di ruang belajar anak-anak Moni. Setelah tahun 1977 hingga 1980 ibadah di dalam asrama. Pada tahun 1981 sampai 1983 dengan pertolongan Tuhan ibadah sekolah minggu adakan di dalam asrama itu dikeluarkan dan buatlah satu gubuk yang dibuat dari kayu buah dan beratapkan alang-alang. Tahun 1980 sampai 83 ibadah di dalam, yang pada saat itu pendiri tadi Karel Kogea, Pendeta Karel Kogea STH dengan almarhum Pendeta Daniel Bagau ditugaskan di Turumo. Pendeta Kogea selesai SPGHK. Pelayanan sebagai gembala sidang sementara diberikan kewenangan kepada Bernardus Bagau almarhum dan Musa Jagani almarhum. Setelah itu perkembangan gereja terus berjalan. Tahun 1984 terjadilah bencana alam besar-besaran di daerah Homeo yang sekarang disebut dengan distrik Wandai.
Pada saat itu sebagian jemaat yang ada di sana berpindah ke Timika, berpindah ke atas ke Pogapa, berpindah ke daerah Bugalaga, dan kurang lebih 7 kepala keluarga pindah di Nabire, yaitu Pendeta Dugu-Dugu Jagani, Pendeta Filipus Miagoni, Evangelis Beni Miagoni, Evangelis Jafet Somong, dan juga Bapak Thomas Tipagau. Dan itu semua sudah pulang ke rumah Bapak. Tapi satu keluarga sampai sekarang ini beliau masih melayani, yaitu Bapak Marinus Dedegau. 7 keluarga inilah yang pindah dari Homeo, pindah di Nabire, dan karena melihat perubahan dan perkembangan sedang bertambah banyak di Karang Barat, tahun 84 itu juga bersama dengan bapak-bapak yang turun dari pedalaman, pindahkan yang ketiga di tempat Jemaat Anugerah di bawah. Dan sampai di sana anak-anak Tuhan dari suku Moni semakin bertambah dan bertambah. Dan kurang lebih 10 tahun kita berada di gereja di bawah, yaitu tempat di mana sekarang ada dengan Jemaat Anugerah. Setelah 10 tahun kemudian, berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan daerah ini belum masuk pemukiman, dan kebetulan tanah daerah ini dimiliki oleh beberapa orang, yaitu Pius Ugipa, Yakob Nakapa, Louis Songonau, Sakius, dan Yakob Nakapa ini dia membawa teman-temannya untuk dapat lokasi di dalam. Dan tahun 1989 dan 90 dipindahkan ke dalam, di dalam perumahan masyarakat, dan sekarang ada di gereja lama di dalam. Dan hamba Tuhan yang melayani setelah pindah di sini adalah bersama Evangelis Bernas Bagau, almarhum Evangelis Musa Jagani almarhum, dan juga Pendeta Filipus Miagoni almarhum, Evangelis Beni Miagoni almarhum, Evangelis Jafet Somong almarhum, mengatur pelayanan dari gereja yang lama yang ada di dalam. Dan tahun 1990 sampai 2000 pelayanan pekerjaan Tuhan bertambah-tambah, dan pelayanan ini dipimpin oleh Evangelis Alpius Miagoni, Evangelis Jafet Somong, dan teman-temannya. Tetapi pada saat saya kembali, pada saat pertemuan pertama di asrama, pelayanan kunjungan keluar, dan 2 keluarga yang bertobat dari gereja tetangga, yaitu keluarga Ishak Songonau, 5 jiwa bertambah di dalam jemaat ini, dan keluarga Sisilia Songonau bertambah 2 anaknya, jadi 8 orang ditambahkan di dalam sekolah minggu tadi. Bersama dengan hamba Tuhan yang pindah dari sana, mulailah berkembang jemaat Tuhan di Jemaat Batra. Dengan pertolongan Tuhan, pada tahun 2015 perubahan terjadi dalam bentuklah panitia pembangunan. Saya tidak lanjut di situ. Dan tahun 2016, pada tahun 2006, pada tahun 2006 saya sebagai gembala sidang, Pendeta Obed Bagau STH ditunjuk sebagai gembala sidang sampai saat ini. Dan umat saya yang ada di dalam terdiri dari 553 jiwa, dan di dalamnya banyak anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Banyak sekali, saya tidak sebutkan. Dan
Janda-janda yang ditinggalkan adalah seperti berikut: Rini Miagoni, Amina Jagani, Leti Bagau, Ata Bagau, Filipina Jagani, Natalina Miagoni, Rupina Holombau, Tim Jamluki, Yupuni Dimes, Rupina Wandagau, Maria Miagoni, dan kurang lebih 10 sampai 20 janda. Di jemaat ini banyak sekali janda-janda dan piatu. Tapi Tuhan menyertai mereka bersama-sama dengan kaum profesional telah melaksanakan pekerjaan yang mulia di tempat ini. Pertambahan jiwa yang terjadi di dalam jemaat ini yang pertama adalah karena pendidikan. Semua dari pedalaman turun karena pendidikan. Yang kedua, oleh karena perpindahan karena bencana alam. Yang ketiga, karena kawin masuk dari anak-anak, dapat teman hidup dari luar dan mulai masuk. Dan yang keempat, pertambahan jemaat yang keempat adalah melalui kelahiran dari jemaat itu sendiri, dari anak-anak. Dan yang kelima adalah pertobatan dua keluarga. Jadi melalui 5 jalur lah pertumbuhan kuantitas jemaat Patra, yaitu mencapai 553 jiwa. Dan program gereja, program strategi baru setelah masuk di gereja baru ini, ada misi yaitu membangun gereja kemi lokal yang mandiri. Itu visi gembala bersama badan pengurus dan umat Tuhan Jemaat Patra. Misinya adalah tempat ini akan menjadikan tempat pelatihan dan pengajaran sampai berkesinambungan. Strategi kerja ialah 4D. Menggunakan 4D, doa dan PI, daya, dana, dan data. Moto kerja, jemaat yang bekerja sesuai dengan fungsi tugas. Jadi tidak ada jemaat yang diam diri, semua peran aktif di dalam menumbuh kembangkan pertumbuhan jemaat secara rohani dan jasmani di tempat ini. Dan strategi yang akan dibuat adalah mensentralisasikan keuangan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan doa dan PI. Yang ketiga, melakukan pelayanan berprinsip pendelegasian tugas setiap tingkatan dan menata administrasi dan manajemen dari tingkat bawah sampai atas. Itulah yang menjadi sasaran pelayanan 2020 sampai 2025. Dan lebih dari itu, berjuang untuk mengembangkan misi holistik